Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada para asesor, perkenalkan nama saya Febriola Indra. Saya biasa dipanggil Yola. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan, program studi pengolahan perhotelan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan gambaran umum salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengolahan roti dan kue dasar. Mata kuliah pengolahan roti dan kue dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi pengolahan perhotelan Universitas Pelita Harapan, Fakultas Pariwisata. Mata kuliah ini diajarkan pada semester ganjil untuk mahasiswa semester pertama dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada mata kuliah ini dilakukan pembelajaran secara praktik dan teori, di mana bobot nilai diambil dari 50% kelas praktik dan 50% kelas teori. Pengambilan nilai yang diambil dari kelas teori diambil dari nilai tugas harian yang akan masuk ke nilai K3 serta nilai esai UAS. Sedangkan di kelas praktik akan dilakukan pengambilan nilai untuk K1 di mana nilai diambil dari kehadiran, grooming, serta keaktifan. Kemudian untuk K2 nilai diambil dari hasil produk praktik mingguan, serta nilai UTS diambil dari produk ujian secara individu. Mahasiswa akan lulus pada mata kuliah ini dengan nilai akhir minimal C atau setara dengan 60. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, bisa menjelaskan jenis utama produk hasil ragi. Yang kedua, bisa menjelaskan 12 langkah dasar dalam produksi barang ragi. Dan yang ketiga, bisa menjelaskan cara menilai kualitas produk ragi serta memperbaiki tekstur pada produk ragi. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain metode sinkronus atau kelas tatap muka. Kelas ini dilaksanakan baik untuk kelas teori maupun untuk kelas praktikum. Kemudian terdapat juga metode online asinkronus di mana materi pembelajaran diunggah melalui Moodle. Berikut merupakan contoh materi yang diunggah pada Moodle. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari definisi serta struktur organisasi dalam bagian pastry, pengetahuan terkait alat dan bahan, mempelajari jenis-jenis produk roti dan kue dasar seperti dough and batter, cream and sauce, cakes, cookies, serta jajanan tradisional Indonesia. Mahasiswa juga diajarkan pengetahuan tentang basic pastry commodities, teknik pengolahan roti dan kue dasar seperti blending method, sugar batter, rub-in method, tata cara dan seni dalam penyajian akhir sebuah makanan penutup atau dessert plating dengan teknik yang benar dan kreasi yang menarik. Berikut adalah contoh video kelas teori. Halo semuanya. Oke, jadi hari ini kita ketemu lagi di kelas pastry teori. Nah, hari ini kita akan buka di chapter 6. Mungkin kalian yang pegang Moodle bisa dilihat di bukunya di chapter 6. Terus hari ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas Antisemitisme. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara untuk membuat roti step by stepnya dari 1 sampai 12. Dan juga ada yang 10, ada yang 12 juga. Jadi ada yang tahu nggak apa itu roti? Oke, ya boleh Nicole duluan. Silakan. Roti itu sini saya sudah tulis juga ada isinya ragi, gula, ya tepung, dan juga ada butter dan salt. Ya. Kalau tadi kita udah tahu bahan-bahan dasar untuk membuat roti, nah sekarang saya akan jelasin ke kalian apa aja jenis-jenis roti yang wajib kalian tahu gitu ya. Yang pertama ada Lindo Products.
Nah, di sini saya udah tulisin contoh-contoh Lindo Products. Nanti kita juga akan belajar apa sih contoh-contoh Lindo Product, terus juga ada Sunbird dan sebagainya. Di sini kalian coba lihat di sini. Contohnya Lindo Products yang kalian pernah bikin di Pastry Lab apa aja? Boleh. Apa namanya? Siapa namanya? Valley. Ya, boleh. Kalau yang di Pastry Lab itu kita pernah bikin ada baget. Lindo Products. Lindo Products termasuk nggak? Baget itu ma'am, low in butter, Low in butter, sama ini. Terus udah gitu ada yang Body Loss. ya body loss. Terus ada Kalau Brios termasuk apa? brioche itu yang apa dia bukan siang. Kalau rasanya sama kue, bukan roti. Kalau brioche itu nggak termasuk karena kondenskan sama sugar ini. Oke. Ya, thank you. Nah, yang tadi kan ada Lindo Product. Nah, yang kedua ada Risdo Product. Nah, tadi contoh-contohnya udah disebutin salah satunya ada Brios. Brios itu termasuk Risdo Product. Ada yang tahu nggak kenapa? Si Brios itu termasuk Risdo Product. Di sini ada nih artinya. Karena contains more proportion of fat, sugars, and sometimes using egg. Ya. Sebenarnya untuk Lindo Product juga termasuk egg, karena egg itu termasuk salah satu core ingredients untuk roti. Nah, di sini juga ada contohnya cinnamon rolls, mungkin kalian pernah coba makan. Ya. Lalu yang ketiga, nah ada yang pernah makan croissant atau puff pastry? Nah itu contohnya dari laminated Risdo Product. Oke, lanjut. Nah ada artisan bread sebenarnya mirip seperti Lindo atau Risdo Product. Hanya bedanya kalau artisan bread itu dia ada tambahan topping yang mengikuti perkembangan zaman aja, misalnya pakai herbs atau pakai apa namanya, ada tomato dry dan lain sebagainya. Nah ini ada 12 step cara untuk membuat roti. Ada yang bisa mungkin satu orang untuk sebutin 3 step. Nah boleh gantian deh. Mau siapa dulu? Sebutin nama sama jawabannya. Yes. Yes. Namanya Karina. Oke. Terus jawabannya yang pertama ada pairing ingredient. Terus yang kedua ada mixing. Yang itu yang ketiga ada fermentation. Oke, thank you Karina. Boleh gantian ya. Itu sebutin nama sama jawabannya. Ini boleh gantian. Pertama Yang keempat, kelima dividing, keenam shaping atau rounding. Oke, di sini yang teman-teman yang lainnya juga boleh sama lihat ya. Di sini ada tulisannya. Thank you. Satu lagi atau dua lagi boleh. Sebutin nama sama jawabannya. Nama Margaret. Boleh lebih keras. Nama Margaret. Jadi step ketujuh itu ada bench probing sama intermediate probing. Yang ke-8 ada make up dan planning. Yang ke-9 ada probing dan yang ke-10 ada basic. Oke, yang ke-10 sampai 12 bisa satu orang lagi jawab. Jason, boleh silakan. Sebutin nama sama jawaban. Jason Ferdian. Oke. Ya, 11 ada cooling, 12 ada story. Oke, thank you. Oke, jadi setelah kalian tahu jenis-jenis roti ada apa aja, terus juga step by step tadi ada 12 ya, nanti saya harap di Pastry Lab bisa dilakuin step by step dengan benar. Jangan lupa kalau bikin roti harus ditimbang dulu ya supaya hasil rotinya lebih maksimal. Thank you, kita ketemu di minggu depan. Thank you. Berikut adalah contoh video kelas praktik. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Selamat kelas ya. Hari ini kita mau bikin soft roll. Nah ini resepnya mungkin bisa salah satu yang ambil ke sini. Ini sebagian resepnya. Nah, boleh. Ya, boleh dibagiin aja resepnya. Oke. Kita lihat ya resepnya di sini juga ada di layar yang di depan kalian. Di depan sini udah ada beberapa ingredients yang udah ditimbang juga. Bahan-bahan untuk membuat soft roll itu ada 125 gram bread flour, itu tepung terigu protein tinggi. Ya, jadi kalian boleh catat di resepnya, bread flour itu tepung terigu protein tinggi. Terus 125 gram cake flour itu tepung terigu protein sedang. Terus 5 gram instant yeast, 4 gram garam, terus 2 gram improver. Improver ini fungsinya untuk melembutkan rotinya nanti. Ya, jadi ini bentuknya bubuk warna putih.
Lalu ada 110 gram fresh milk dan ada 15 gram whipping cream. Dan juga ada 25 gram granulated sugar atau gula pasir yang udah dicampur sini juga di bahan-bahan kering. Lalu ada 1 butir telur, ada 25 gram unsalted butter. Nah, kenapa kita pakai butter yang unsalted? Itu karena supaya rotinya nggak jadi asin nanti pada saat kamu bikin. Ya, jadi jangan usahakan jangan pakai butter yang salted atau jangan pakai mentega yang rasanya asin. Jadi rotinya jadi asin. Terus nanti ini saya akan jelaskan juga ke kalian ada 12 step dalam membuat roti. Ya. Nah ini salah satunya ada di dalam metode yang ada di bawah. Kalian boleh lihat di bawah itu kan ada combine all ingredients dan sebagainya. Nah kita bisa lihat sama-sama. Di sini ada 12 step cara membuat roti. Yang step pertama itu scaling. Scaling akan menimbang bahan. Ya. Jadi kalau kalian mau membuat roti, alat yang perlu disiapkan adalah timbangan. Jadi jangan sampai kita kalau mau bikin roti itu nggak punya timbangan. Nah di sini beberapa bahan udah ditimbangin ya, udah ada dry ingredients sini, nanti kita campurin. Terus udah ada butter dan salt, nanti saya jelasin juga. Di sini ada telur 1 butir dan juga ada bahan egg wash-nya. Nah terus kita masuk ke tahap yang kedua, mixing ya. Sembari melihat stepnya, saya akan mendemokan ke kalian cara membuatnya. Oke, di sini ada yang udah pernah bikin roti di rumah? Udah, rata-rata udah pada tahu ya berarti. Tapi mungkin belum tahu detailnya ya. Nanti kita pelajari di kelas ini. Untuk membuat roti, jangan lupa attachment yang digunakan adalah hook yang seperti ini, ya. Jadi jangan salah, jangan pakai whisk atau jangan pakai pedal. Ada 3 kan attachmentnya. Jadi ketika lagi pelajaran teori yang udah pernah kita pelajari di kelas, ya. Kita membuat roti pakainya hook. Oke. Combine all ingredients kecuali butter dan salt ya. Jadi kita masukkan. Oke. Mungkin boleh 1 orang ada yang maju buat bantu Miss jadi cook helper, boleh? Boleh siapa aja? Ya. Winnie boleh? Yuk. Oke. Combine all ingredients except butter and salt. Jadi kita masukkan, kalau saya biasa kalau bikin roti, biasanya masukkan bahan keringnya dulu. Jadi boleh masukkan bahan keringnya dulu. Ini kalau susah kita campurnya dulu. Nah, kalau bahan keringnya udah, sembari dimasukin bahan keringnya, saya akan menimbang bahan cairnya. Nah, kalau bikin roti, pastikan ukurannya tepat ya. Jadi jangan sampai nanti ukurannya di resep mintanya 120, kamu timbangnya 140. Nanti itu pengaruh ya. Jadi kalau pakai timbangan harus dinolin dulu. Mungkin kalau ada yang nggak tahu ya, nanti biar bisa di rumah dipraktekin. 110 ya, kita tambahkan dengan whipping cream ukurannya 15 jadi 125. Kalau pakai mixer table seperti ini, usahakan speednya dari yang low dulu, jangan langsung ke tinggi ya, ntar bisa buyar isinya ya. Kalau udah bahan kering kita campur ya, biasanya Miss masukin bahan basahnya ya sambil diaduk. Di situ ada tulisannya diaduk sekitar 3 menit ya sampai 8 menit. Oke, sampai dia kalis. Nanti saya akan menunjukkan kalis itu seperti apa. Nah, improvernya kita perlu sedikit saja. Nah, pastikan alat-alat yang kalian gunakan untuk menimbang, untuk membuat roti atau kue itu harus kering ya. Jadi jangan sampai ada yang basah. Ini selalu diingetin oleh semua pastry chef sama. Jadi kita itu kalau mau bikin kue atau roti harus kering ya, karena ini pengaruh ke bahan yang akan kalian gunakan, nanti hasilnya itu pengaruh kalau kalian pakai ini basah. Ini berapa? 2 gram ya. Tadi ini sudah jelasin fungsi improver belum? Udah, fungsinya apa? Membuat roti ya. Sebenarnya kalian kalau nggak punya improver juga nggak apa-apa ya. Jadi ini opsional aja improver. Biasanya yang menggunakan improver adalah jenis roti yang yang tidak menggunakan starter. Ya, biasanya jenis roti Indonesia atau sweet bread, aneka sweet bread ya, roti Indonesia. Oke. Jadi kita mulai masukkan bahan liquidnya. Bahan liquidnya kalau lihat dari resep ada apa aja? Selain susu, krim,
dan telur ya. Telur kita pecahkan lalu nah, sebelum kalian memasak pastikan tangan juga harus bersih ya, jangan kotor karena nanti pengaruh ke hasil produk kalian. Kalau udah masuk semua bahan kering dan bahan cair ya, kecuali garam dan butter, speednya boleh dikencangin, ya, boleh dinaikin sedikit. Kalau ada yang mau maju ke depan boleh, lihat ya, boleh maju aja. Nah, ini mulai teksturnya mulai dicampur. Kalau udah mulai dicampur, boleh dimasukkan butter dan garamnya. Nah ini udah mulai dicampur, kita masukkan butter dan garamnya. Butternya harus room temperatur ya, jadi nggak keras, jadi harus room temperatur. Jangan sampai masih keras dari filler itu nggak perlu pakai. Nah, garamnya kenapa terus terakhir? Nah kamu lihat di resepnya itu kan ada ragi. Nah kalau sesuai kelas teori, ragi sama garam boleh campur nggak? Nggak boleh. Nah kenapa? Karena salah satunya bisa mati, nggak berfungsi. Jadi usahakan kalau bikin roti, garam dan ragi itu jangan dicampur ya, supaya dua-duanya berfungsi dengan baik ya. Fungsinya ragi kan untuk mengembangkan roti, sebenarnya si fungsi garam juga untuk mengembangkan, membantu proses pembentukan roti ya, dan juga untuk menambah rasa gurih daripada si rotinya ini. Okay. Nah kalau udah masuk semua, kita sticknya pindah ke medium agar cepat dikit boleh. Plainnya jangan lupa dialasi pakai lemak putih atau karo, atau mau pakai butter juga boleh, mau pakai tepung dan butter juga boleh, atau mau pakai silkat ya, silkat juga boleh, atau baking pepper. Jadi kalian pilih aja yang ada di rumah yang mana atau yang ada di lab. Nah, kalau ini cuma sedikit aja nih, rasain ya. Ada bahan egg wash ya, nanti kita siapin. Kita balik ke 12 step basic bread ya. Tadi udah scaling udah, timbang udah ya, terus mixing udah. Nah nanti habis ini tahap yang ketiga adalah proof. Proof itu artinya mengembangkan proses pengembangan roti. Ya jadi setelah rotinya adonannya kalis, kita mengembangkan rotinya dengan cara didiamkan di suhu ruang atau dengan menggunakan alat proofing. Bedanya adalah kalau di suhu ruang itu waktunya yang diperlukan lebih lama, karena suhu di ruang sama di alat proofing itu lebih panas di cooker ya. Kalau di cooker itu suhunya ada yang tahu nggak berapa? Nggak tahu. Kalau suhu ruang berapa biasanya? 32 kok panas banget. Oh Tangerang 32 kebakaran dah. 28, 26 sampai 28, benar ya Tiffany. Udah belajar nih kayaknya. 26 sampai 28 ya. Kalau suhu cooker biasanya itu 35 sampai 45. Kalau kita sambil demo mau ada yang lainnya boleh ya. Kalau udah sekitar 5 menitan, saya matiin, saya ketik dulu. Ya, jadi udah mulai mau kalis, tapi belum kalis karena permukaannya belum halus. Jadi bedanya udah kalis atau belum bisa lihat dari permukaannya, dia udah halus atau belum. Oke. Dia pernah bikin roti apa aja di rumah? Goreng. Bikin roti apa aja? Coklat. Jadi goreng sesuai namanya, roti goreng. Oh iya, roti goreng. Berarti nggak pakai oven. Oh iya, digoreng sesuai namanya, roti goreng. Oh iya, bagus. Caranya kayak gini nggak sama, 12 step. Sampai sama. Isinya apa roti gorengnya? Daging suwir. Oh, isinya asin. Oh iya. Oke, terus ada lagi? Roti goreng apa donat goreng gitu? Mau nanya? Ya, kalau untuk adonan sofro ini susunya harus dingin atau suhu ruang? Adonan sofro apa nih? Susunya harus dingin Susunya, atau oke. Untuk membuat roti, usahakan semua bahannya itu room temperatur. Jadi jangan sampai ada yang terlalu panas, ada yang mendidih gitu ya, atau yang terlalu dingin gitu ya. Jadi usahakan semua room temperatur. Tahu nggak kenapa jangan masukin tepung banyak-banyak? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Biar apa? Biar nggak bantet. Terus biar nggak apa lagi? Biar rotinya nggak jadi apa? Nggak
jadi keras. Karena kalau kebanyakan tepung rotinya jadi keras kan. Kembali menunggu, coba lihat step by stepnya. Apa yang perlu kita siapin lagi? Loyangnya udah. Ya. Nah terus Chris mau kasih tahu kalian alat-alat yang perlu disiapin pada saat membuat roti selain timbangan. Timbangan udah ya. Itu catat. Kita kalau bikin roti kita perlu scraper. Nah nanti kita akan menimbang roti. Kita akan tahu pada saat kita prosesnya berjalan. Terus selain itu kita juga perlu brush. Kalau kalian butuh untuk ngolesin loyang, sama nanti kita akan mengolesi rotinya sebelum di bake. Jadi kita perlu brush. Brushnya bebas mau silikon, mau dari plastik juga boleh, ya, atau dari bambu juga boleh. Kalau yang di rumah nggak punya mixer table seperti ini, diuleni pakai tangan juga bisa. Ya, seperti menguleni adonan roti atau donat pada umumnya. Terus yang diperlukan ya oven ya. Oven itu alat yang diperlukan untuk membuat roti. Kecuali kalau kamu mungkin mau teknik kayak Glenn tadi roti goreng, bisa juga, ya. Juga seperti itu. Nah, untuk roti soft roll ini kalian bisa kombinasikan nanti dengan rasa yang macam-macam, mau pakai selai strawberry, mau pakai yang asin ya, tadi ayam suwir gitu ya, atau mau isi daging cincang pakai sayuran, itu bisa juga. Nanti luarnya dikasih tepung roti, ya kan, jadi roti goreng, itu juga bisa. Kalian punya table mixer yang seperti ini table mixernya nggak boleh lebih dari 1 kilo. Jadi paling maksimal itu 900 lah, paling maksimal 100 gram beratnya. Jadi usahakan kalau kalian lihat resep, lihat totalnya. Contohnya kayak ini ya, kita totalin 125, 125, tambah 5, tambah 4, tambah 2, tambah 110, 15, 25, tambah 1, tambah 25, itu berapa? Sampai sekilo Pak? Nyampe kan? Makanya kita bisa kayak ini. Ya, ini maksimalnya cuma sekitar 900 gram. Terus kalian juga mesti sering-sering pegang atasnya. Kalau dia panas, segera matikan. Ya, kayak orang aja kalau udah panas, demam kan? Nah, harus dulu berhenti, harus istirahat. Gitu. Jangan terus kerja terus. Ya. Nah, ini adonannya udah mulai kalis. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini hampir ya, kelihatan. Oke. Udah mulai kalis ya. Nanti pada saat di akhir. Nah, gimana cara membuat roti itu lembut dan lebih kopong gitu ya istilahnya? Itu adonannya jangan terlalu kayak kenceng banget gitu, jangan terlalu kenceng. Supaya nanti hasilnya nggak keras. Ya, jadi kalau roti kamu adonannya masih lengket-lengket seperti ini, malah lebih bagus nanti pada saat setelah di bake, dia malah hasilnya lebih lengkap dan lebih kopong istilahnya. Kenapa? Enggak, mau ini. Kirain ada mau ini, mau nanya? Oh, boleh. Mau nanya apa? Kan tadi sebenarnya Tetap lembut, cuman bedanya kalau pakai improver tuh dia lebih banyak seratnya. Karena ini kan sebenarnya improver tuh bahan kimia. Jadi kalau kita memasak sesuatu atau membuat roti dengan menggunakan tambahan bahan kimia tuh hasilnya lebih sempurna aja sih sebenarnya. Cuman biasanya kalau nggak, misalnya kan beli improver agak banyak nih, 1 pack itu ya, mungkin nggak pakai terus-terusan. Sebenarnya nggak usah pakai juga nggak apa-apa, roti kamu tetap akan lembut. Cuman bedanya kalau pakai improver dia akan lebih berserat. Bagus pertanyaannya. Ini udah mulai kalis, kita masuk ke tahap proof ya. Kita proof dulu, terus akan tutup, dan nanti kita tinggal sampai 30 menit ke depan. Ini udah sekitar 30 menit lebih, tadi kita udah masuk ke tahap 3 ya, di proofing. Terus kita lanjut lagi ke tahap mancing ya. Atau bahasa Indonesia di godok ya. Tadi kita udah proof, itu kan proses pengembangan roti ya. Jadi tahap yang keempat ini, tahap mancing itu fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa gas yang tidak diperlukan dari dalam roti ini ya, di dalam adonan roti ini. Oke, jadi kita mau keluarin dia dari tempat ini, adonannya. Setelah itu kita bisa masuk ke tahap 5
kalau kayaknya shaping harus siapin timbangan dan juga scrapernya. Ini dikit aja. Kalau misalnya udaranya nggak dikeluarin, apa terjadi? Nanti yang terjadi pada saat mau dibentuk itu ada bubble-nya terlalu besar, kalau nggak rotinya itu terlalu besar. Jadi nggak rata gitu ya pada saat di bake. Nah, bagus. Dia teksturnya lembut ya, jadi bukan yang keras ya. Seperti yang kita udah pelajari juga di kelas, yang kelas bawah ini ada macam-macam tipe bread ya. Ingat ya, ada yang menggunakan starter, eagle, polish ya. Kalau ini nggak pakai starter, metodenya pakai instant yeast ya. Jadi one step method bread. Oke. Ya, abis ini kita masuk ke tahap apa? Scaling dan shaping, tahap 5 ya. Jadi tadi udah ditimbang 40, terus kita bentuk dulu sedikit supaya nggak jelek nanti pada saat di rounding. Terus abis itu kita bentuk ya. Caranya tangannya melingkar ke adonannya ya. Lingkar ke adonannya. Nah, jadi bagus ya, lihat ya. Jadi nanti ini bisa ditekan di bagian dalam sini. Oke. Nah, terus kita taruh di loyang. Nah, ukuran loyang itu kan beragam. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini yang kecil ukurannya. Nah, kalau yang kecil biasanya bis 3 kali 6 atau 7. Maksudnya 3 kali 6 itu maksudnya gimana? Nah, maksudnya tuh lebar ukuran rotinya sama ini tuh proporsional ya sama loyangnya. Jadi pastikan jangan terlalu mepet, itu bisa jadi nih kalau tadi udah lanjutin ya. Boleh cepet lanjutin timbang pakai scraper sama kamu ya. Kalau agak lengket, tangannya bisa dikasih tepung supaya tangannya ntar nggak kebanyakan adonan. Ya, kukunya jangan sampai kotor, harus bersih. Ya. Makanya kita kalau mau masuk kelas selalu ada ini kan grooming dulu ya. Jadi jangan sampai kukunya kotor, terus jangan jenggotan juga. Nggak ada sih juga. Ya. Ini tadi yang Miss bilang 3 kali 6 atau 7 itu maksudnya 3 itu lebarnya ya. Jadi 3 piece rotinya. Sesuai sama sesuai sama loyang kamu punya sih ukurannya berapa. Kalau ini kan karena loyangnya kecil ya, jadi 3 aja cukup. Kadang ada loyang yang lebih lebar bisa 4. Oke. Nah, tadi kan kita masuk ke scaling dan shaping. Nah, ini sekarang sekalian masuk ke tahap yang 6 rounding ya. Jadi rounding tadi kita sudah pelajari caranya. Caranya ini menekan rotinya, adonan rotinya ya. Sampai hasilnya bulat sempurna ya. Jadi bikinnya jangan kayak mesurat. Terus pada bikinnya kayak mesurat gitu. Nah, jadi caranya ini menekan, jadi jangan begini, kalau ini nggak kena adonannya tuh, nggak kena. Jadi menekan sampai ke adonan. Oke, lalu setelah rounding nanti kita akan proof lagi dia sekali ya sebelum di bake. Nanti kita masuk ke tahap 7 dan 8 ya. Tahap 7 karena kita nggak pakai filling, nggak pakai isian dan roti, jadi kita nggak perlu di make up gitu ya. Terus kita oles aja. Olesnya hati-hati, jangan ditusuk ke rotinya, tapi dioles, benar-benar dioles ya. Kalian masing-masing coba ya. Boleh. Monggo. Hati-hati. Masih hangat. Jangan lupa kalau bikin roti ya harus dinginin ya, di cooling supaya dia nggak lembab bagian bawahnya. Enak? Nah, ya jadi tekstur rotinya harus lembut, nggak boleh basi. Oke, jadi itu kelas kita untuk hari ini bikin soft roll. Nanti selanjutnya kita akan bikin kue lain di pertemuan berikutnya. Thank you. Terima kasih kepada para asesor yang telah menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.